subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan aturan keluar masuk wilayah saat musim Lebaran. Dalam surat edaran yang berlaku sejak 6 sampai 17 Mei mendatang, warga yang keluar masuk wilayah Jabodetabek harus mengantongi surat izin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali memberlakukan aturan keluar masuk wilayah yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei mendatang. Warga yang keluar masuk wilayah Jabodetabek harus mengantongi surat izin keluar masuk atau SIKM. Untuk mengawasi mobilitas warga ada 31 titik yang akan dijaga petugas. Penjagaan dilakukan untuk memeriksa berkas seperti surat izin keluar masuk serta surat tes negatif COVID-19. SIKM didapat dengan mengakses corona.jakarta.go.id. Selanjutnya warga mengunggah berkas yang disyaratkan serta mengisi formulir permohonan lalu mencetak dokumen. Adapun syarat membuat SIKM adalah surat pengantar dari Ketua RW, surat pernyataan sehat bermaterai, surat keterangan perjalanan dinas, surat keterangan bekerja, surat keterangan memiliki usaha di luar Jabodetabek, paspor berwarna serta pindaian KTP. Tahun lalu Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan aturan SIKM bagi warga yang akan keluar masuk wilayah ibu kota. Berbekal Pergub nomor 47 tahun 2020, petugas bisa menolak setiap pemudik tanpa surat izin keluar masuk wilayah yang hendak masuk ke wilayah Jakarta. Namun sayangnya minimnya personil petugas dan masih banyaknya jalur-jalur tikus keluar masuk Jakarta membuat penerapan SIKM ini masih dinilai kurang efektif mencegah pergerakan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas, adakah perbedaan SIKM yang saat ini diterapkan dengan SIKM tahun lalu? Dan siapa saja yang berhak menerima privilege atau kekhususan untuk bisa keluar masuk kota Jakarta? Kita akan bergabung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syafrin. Selamat sore Mas Abraham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dalam keadaan baik-baik saja Pak. Langsung saja ke pertanyaan. SIKM bukan barang baru, dari tahun lalu sudah pernah ada, namun petunjuk teknisnya apa yang berbeda dengan penerapannya tahun ini? Ya, baik, SIKM tahun lalu itu berbeda dengan SIKM tahun ini. Jika tahun lalu penerapan SIKM berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan berlaku di kawasan Jabodetabek selama masa larangan selama pelaksanaan mudik Lebaran tahun lalu, kemudian untuk tahun lalu ada pengecualian pada 11 sektor esensial selama masa pelaksanaan PSBB. Nah, SIKM pada tahun ini tentu pedomannya adalah berdasarkan regulasi pemerintah pusat, di mana kita ketahui telah terbit SE nomor 13 tahun 2021 dari Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID-19 dan juga sudah terbit Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 terkait dengan pengaturan transportasi di masa Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah, dalam pelaksanaan SIKM tahun ini perbedaannya adalah jika tahun lalu untuk warga yang keluar masuk Jabodetabek wajib mengajukan SIKM ke PTSP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian diterbitkan. Maka tahun ini pelaksanaannya untuk seluruh perjalanan tentunya yang tahun lalu, maka untuk tahun ini pemberlakuan SIKM itu diterbitkan oleh kelurahan dari masing-masing pemohon. Jadi misalnya domisilinya di Jawa Tengah, maka pemohon bermohon ke kelurahan di Jawa Tengah. Domisilinya di Jakarta, maka pemohon mengajukan permohonan penerbitan SIKM dari Jakarta, kelurahan yang ada di Jakarta. Kemudian pada tahun ini tidak seluruh pergerakan yang dikecualikan itu mengurus SIKM. Ada pergerakan yang diperbolehkan pada masa larangan mudik ini tanpa SIKM. Siapa mereka? Mereka adalah pekerja yang mendapatkan penugasan untuk perjalanan dinas. Jika itu ASN atau aparatur sipil negara, maka surat tugasnya wajib dari pejabat eselon 2. Sementara untuk karyawan swasta dari pimpinan perusahaan. Oke, artinya Pak Syafrin, SIKM hanya dibutuhkan di luar ASN dan pegawai swasta yang berdinas, artinya bagi masyarakat dan siapapun yang membutuhkannya. Lantas, bagaimana pengurusannya Pak untuk di kelurahan sendiri?
Jadi untuk warga masyarakat biasa dan juga umum dan juga pekerja informal yang akan melakukan perjalanan di luar mudik seperti menjenguk orang sakit, ada kedukaan, mengantar ibu hamil atau ada proses kelahiran di kampung, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan surat keterangan izin keluar masuk ini ke kelurahan. Untuk Jakarta tentu polanya seperti tahun lalu secara daring bisa dilaksanakan prosesnya melalui Jak Evo. Persyaratannya cukup KTP yang bersangkutan, kemudian surat keterangan dari kegiatan yang dituju. Misalnya kematian, ada kedukaan, tentu ada surat keterangan kematian dari asal kegiatan kematian tersebut. Oke, soal pengawasan ini juga penting, Pak. Karena kan petugas di SUB barangkali mengerti itu. Tapi bagaimana dengan Korlantas dan petugas lain yang melakukan penyekatan? Dan bagaimana metodenya? Jangan kalau diperiksa satu persatu kan bisa kewalahan juga ini. Iya, baik. Jadi untuk pelaksanaan pengawasan, tentu pengawasannya seperti tahun lalu, akan dilakukan pengawasan dan penyekatan secara ketat pada batas administrasi Jabodetabek dengan luar Jabodetabek. Kami telah berkoordinasi intens dengan rekan-rekan kepolisian, mulai Pak Kakor Lantas, kemudian Pak Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, di mana ada 14 titik penyekatan yang nantinya akan dilakukan pengawasan secara intensif terkait dengan pergerakan orang keluar masuk. Dan tentu kami dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu akan backup penuh terkait dengan pelaksanaannya karena leading di lapangan ini adalah rekan-rekan kepolisian. Kami sifatnya membantu juga dengan TNI. Oke, bagaimana pengecekan keaslian surat yang dimaksud, Pak? Karena kan kalau urusan perjalanan ini sudah berapa kali ditemukan ada banyak yang palsu, tidak sedikit. Bahkan swab antigen pun instrumennya sampai suratnya itu bisa dipalsukan begitu. Ya, baik, di dalam penerbitan SIKM di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena ini sudah dilaksanakan secara daring, maka termasuk di dalam tanda tangan juga sudah terdigitalisasi, maka ini sangat mudah karena cukup dengan scan barcode yang ada di dalam SIKM, itu langsung muncul data yang ada di database pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga ini tidak akan mudah dipalsukan, akan sulit dilakukan pemalsuan karena database-nya ada dimiliki di back office-nya Pemprov DKI Jakarta. Petugas di lapangan dengan memegang handphone, kemudian di dalam handphonenya bisa mendownload aplikasi QR Reader, jadi langsung bisa melakukan scan terhadap barcode itu dengan mudah. Sudah ada antisipasinya, kita akan lihat seperti apa implementasi dan evaluasinya nanti. Terima kasih Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sudah berbincang bersama kami.